Fakta-fakta wabah bakteri pemakan daging di Jepang, ini bahaya STSS yang mematikan. Merebaknya infeksi bakteri pemakan daging yang langka dan mematikan di Jepang membuat khawatir banyak orang. Bagaimana tidak, penyakit ini bahkan bisa menyebabkan pasien meninggal dunia hanya dalam 48 jam. Selengkapnya, simak fakta-fakta wabah bakteri pemakan daging di Jepang dalam artikel berikut. Wabah yang menyerang negeri Sakura ini dikenal dengan nama Sindrom Shock Toxic Streptococcus atau STSS. Disebutkan jika STSS berakibat fatal dalam waktu yang sangat singkat jika tidak segera ditangani tenaga medis. Fakta-fakta wabah bakteri pemakan daging di Jepang. Berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang bakteri pemakan daging di Jepang. Yang pertama, pengertian dan penyebab bakteri pemakan daging atau STSS. STSS disebabkan bakteri Streptococcus pyogenes atau Strep A. Bakteri tersebut sudah umum terjadi, namun pada jenis tertentu dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius atau yang disebut dengan Streptococcus grup A invasif. Berdasarkan data kasus yang ada, jarang sekali seseorang dengan STSS menyebarkan infeksi ke orang lain. Akan tetapi, infeksi Streptococcus grup A yang tidak terlalu parah bisa berubah menjadi STSS dan bakteri ini mudah menular ke orang lain. Yang kedua, faktor resiko penularan STSS. Siapa saja bisa terkena STSS, namun beberapa faktor berikut dapat meningkatkan risikonya, misalnya usia. STSS biasanya dialami oleh orang dewasa yang lebih tua, 65 tahun ke atas. Selanjutnya, infeksi atau cedera yang merusak kulit. Orang yang mengalami luka terbuka memiliki risiko lebih tinggi terkena STSS. Ini bisa mencakup orang yang baru saja menjalani operasi maupun infeksi virus yang menyebabkan luka terbuka. Varicella, seperti penyebab cacar air dan herpes zoster, merupakan virus yang bisa menyebabkan luka terbuka. Akan tetapi, para ahli tidak mengetahui secara pasti bagaimana bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh hampir setengah dari orang yang terjangkit STSS. Lalu, faktor kesehatan lainnya. Orang dengan riwayat diabetes atau gangguan karena konsumsi alkohol mempunyai risiko tinggi terkena STSS. Gejala awal STSS yang paling umum ditemukan yaitu demam dan menggigil, nyeri pada sendi dan otot, mual dan muntah. Setelah mengalami gejala pertama, biasanya hanya butuh waktu sekitar 24 hingga 48 jam untuk penderita mengalami tekanan darah rendah. Setelah hal itu terjadi, STSS dengan cepat menjadi jauh lebih serius dan menimbulkan gejala hipotensi atau tekanan darah rendah, gagal organ atau tanda-tanda lain bahwa organ tidak berfungsi. Yang ketiga, takikardia atau detak jantung yang lebih cepat dari biasanya. Dan yang keempat, takipnea atau pernapasan yang cepat. Tanda-tanda gagal organ misalnya saja orang dengan penyakit gagal ginjal mungkin saja tidak mengeluarkan urin. Orang dengan gagal hati bisa mengalami pendarahan atau memar kulit hingga kulit dan mata menguning. Yang keempat, terjadi lonjakan kasus STSS di Jepang. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Institut Penyakit Menular Nasional di Jepang, sepanjang tahun ini Jepang sudah mencatat setidaknya 1.019 kasus Streptococcal Toxic Shock Syndrome atau Sindrom Shock Toxic Streptococcus. Melansir dari NBC News, jumlah itu adalah jumlah tertinggi yang pernah ada. Bahkan disebut lebih besar dari rekor perhitungan tahun lalu, yakni sebanyak 941 kasus. Yang kelima, sebagian besar kematian terjadi dalam kurun waktu 48 jam. Ken Kikuchi, seorang profesor penyakit menular di Universitas Kedokteran Wanita Tokyo, menyebut sebagian besar kematian terjadi dalam waktu 48 jam. Ia menyoroti perkembangan penyakit yang begitu cepat menyebar dan mencatat jika pasien STSS dapat meninggal dalam waktu 48 jam usai mengalami gejala awal. Yang keenam, penyebab lonjakan di Jepang. Belum jelas apa faktor yang mendorong lonjakan infeksi Streptococcus grup A di Jepang selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Akan tetapi, terdapat satu teori yaitu infeksi berbagai jenis sudah meningkat di era pasca pandemi COVID-19. Selama adanya pandemi, saat karantina di rumah, menghindari pertemuan sosial, hingga melarang anak-anak bersekolah, telah terjadi penurunan global terhadap infeksi pernapasan. Kemudian, di tahun sejak pembatasan dan karantina era pandemi mulai dilonggarkan, infeksi lain termasuk radang tenggorokan dilaporkan meningkat pesat. Penurunan sirkulasi bakteri selama tahun pandemi disebut meninggalkan utang kekebalan, hingga peningkatan infeksi terkait fenomena itu.
Yang ketujuh, tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan sebagai langkah awal yakni menjaga kebersihan yang baik, mengobati infeksi Streptococcus dengan cepat, dan memantau dengan cermat luka serta infeksi kulit. Edukasi kesehatan masyarakat tentang gejala dan risiko yang terkait infeksi Streptococcus grup A juga sangat penting sebagai deteksi dini dan pengobatan. Yang kedelapan, wabah serupa di negara lain. Beberapa negara lain juga melaporkan mengalami wabah serupa. Pada akhir tahun 2022 lalu, setidaknya ada 5 negara Eropa yang telah melaporkan peningkatan kasus penyakit Streptococcus grup A invasif atau JAS kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sesuai catatan WHO, peningkatan kasus disebut berkorelasi dengan pencabutan pembatasan COVID-19. Demikianlah fakta-fakta wabah bakteri pemakan daging di Jepang. Semoga bermanfaat dan jadi bahan kewaspadaan kita semua.